Coba Nabi N. Di mana? Nabi N. Ada kamus Bible kan dari A B C D E F G H I J K L M N. Nah, nanti ada tuh Nabi. Ini aku ajarin nih. Iya, nggak apa-apa. Apa tuh Nabi? Ada nggak? Ketemu nggak? Sayang aku lagi di luar nih. Kalau aku di rumah mata tunjukin. Ya. Nazir, Nasrani, Nazir, Naswatu, Nabi. Nabi, Cak. Ah. Bukan Nazir. Nabi pakai B. Orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya Terus. sebagai penyambung lidah Tuhan. Nabi menubuatkan hukuman atau berkat sesuai dengan ketaatan atau ketidaktaatan umat. Baik, oke, di situ kan Nabi adalah penyampai dan penerima firman Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang aku tanya, Yesus itu firman itu sendiri atau dia penerima firman? Dia itulah firman Allah yang hidup. Nah, tapi definisi Nabi bukan dia adalah firman Allah, definisi Nabi adalah dia penerima firman. Itu gimana dong? Ayo. Kan sudah dibilang gelarnya itu kan bukan hanya Nabi saja. Enggak, kalau Nabi kan penerima firman. Nah, kalau dalam keyakinan Kristen kan Yesus adalah firman itu sendiri. Gimana dong, kok bertolak belakang? Enggak dong, itu enggak bertolak belakang, Nanda. Kalau dibilang Coba. Kan di situ kamu sudah baca kalau Yesus itu adalah penerima firman. Tetapi dalam satu sisi dia adalah firman itu sendiri. Itu gimana tuh cara mengkompromikannya? nah, Coba diterima dulu. Di satu sisi dia adalah penerima firman. Ya. Di satu sisi katanya dia firman itu sendiri. Kok jadi bertolak belakang? Oke, di sini saya jelaskan pelan-pelan ya, Nandar. Iya, Cak. Gimana? Tadi kan Nanda bertanya, kalau di iman Kristen, yaitu Yesus itu apa gelarnya? Saya sudah sampaikan gelarnya itu adalah Nabi, Guru, ya Tuhan, dan Rabi dipanggil juga. Nah, kalau emang Nabi itu apa artinya, Ica? Nabi itu sudah tadi kan Nandar sudah sampaikan. Coba disuruh baca di kamus, Ica. Oke. Orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, apakah Yesus itu firman Allah? Sedangkan di sini dikatakan Nabi itu menerima firman. Nah. Oke. Kalau itu sudah saya sampaikan di Yohanes 1 ayat 14. Apa tuh? Aku baca dulu ya. Iya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Apakah pada saat ini? Oke, sorry. Katanya dia penerima firman, kok firman yang jadi manusia itu gimana tuh? Ya, makanya saya di sini kasih tahu ya. Oke. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaanku, Nandar, tadi kan Nandar bilang tadi kan dia menerima. Kalau Nabi itu kan menerima, kenapa dia itu adalah firman Allah? Nah, pada saat firman itu telah menjadi manusia, apakah pada saat itu manusia itu tidak menerima firman itu di dalam dirinya? Loh, kamu yang menjelaskan, bukan kamu bertanya ke saya. Enggak, saya bertanya ini supaya Nandar bisa paham gitu loh. Oke. Dari kenapa di situ dikatakan menerima. Baik, aku jawab ya. Yesus itu adalah penerima firman. Kalau dia adalah firman itu sendiri, harusnya dia nggak usah lagi menerima firman, tinggal ngomong aja sendiri itu firman. Kan gini, Yesus adalah firman yang hidup, betul. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman. Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Makanya terjadi
ya apa namanya kontraproduktif. Satu katanya firman jadi manusia, tetapi di sisi lain dia masih menerima firman. Terus firman mana lagi yang dia terima? Betul apa tidak? Ya enggak lah. Nandar, mungkin pemahaman Nandar kan seperti itu. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, yang kita imanin, yang kami imani itu ya, pada saat Yesus menerima firman ini kan berbicara tentang anak manusia nih. Ya, makanya dikatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berbicara tentang anaknya yang tunggal yang datang ya dalam rupa manusia nih. Kita berbicara tentang anak manusia. Nah, pada saat firman-Nya ya pada saat Allah mengutus firman itu mengutus firman-Nya lah kita bilang ya. Nah, itu apakah pada saat itu di dalam diri, apakah pada saat itu pada saat Yesus menerima firman Allah itu, apakah bukan dia itu firman Allah itu yang menjadi itu yang harus kita pahami gitu. Karena kalau kita melihat di Yohanes 1:14 Yohanes 1:14 firman yang telah menjadi manusia. Daging, bukan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu bukan manusia, Cak. Kalau manusia itu anthropos. Di dalam Yohanes 1:14 itu bukan anthropos, tetapi dia sax egeneto. Firman itu telah menjadi daging. Oke lah, nggak ada masalah kalau misalkan Nandar bilang firman itu telah menjadi daging. Pada saat Yesus menerima firman Allah itu, apakah pada saat itu apakah dia bukan firman Allah itu sendiri? Kan sudah ditulis di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman telah jadi daging. Nah, kalau firman telah jadi daging apa dulu? Ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging babi. Nah, masalahnya di situ nggak ada keterangan jadi daging manusia, Ica. Makanya saya bingung. Oke, mungkin Nandar matanya buta, atau mungkin Nandar pemahamannya nggak masalah. Karena gini Nandar, kalau misalkan Nandar itu tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, ya aku paham. Karena setiap manusia itu pasti kan susah untuk mengerti tentang keimanan orang. Makanya padahal di sini sudah dituliskan firman yang telah menjadi manusia. Nah, daging, jadi bukan manusia. Firman yang telah menjadi daging, oke, nggak ada masalah. Firman yang telah menjadi daging. Nah, sekarang kita berbicara gitu ya. Kalau sudah dikatakan di sini firman yang telah menjadi daging, apakah itu daging yang seperti Nandar perkatakan? Sedangkan kita baca dari awal sampai Z itu adalah Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, kalau Nandar mengatakan bahwa itu daging itu adalah binatang apa segala macam, berarti Nandar bukan. Ya nggak ada masalah, gitu itu urusan Nandar. Bukan daging, itu ada binatang. Bukan daging, sebentar, bukan daging adalah binatang, bukan. Karena di ayat itu dikatakan bukan daging menjadi Yesus, bukan daging menjadi manusia, bukan. Di ayat itu dikatakan bahwa firman itu menjadi daging. Tidak dijelaskan nih daging apa, daging manusia kah, daging babi kah, daging ayam kah, nggak dijelaskan. Kecuali di ayat itu dijelaskan kalau firman itu jadi daging berbentuk manusia gitu, baru nggak ada penjelasannya, Cak. Paham nggak? Ya, itu bagi orang yang buta huruf dan nggak bisa membaca. Mungkin Nandar dia akan berbicara seperti itu karena gini. Kalau misalkan dia tidak buta huruf atau dia itu tidak buta ini ya, kalau dia itu bisa melihat, pasti dia akan tahu. Dia itu baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya. Apa itu firman yang telah menjadi daging itu, apakah itu daging manusia atau tidak? Tetapi kalau orang yang dia itu buta huruf ya, yang dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan dia tidak bisa ini hanya berhayal, ya bisa jadi Nandar dia akan mengatakan seperti itu karena hanya orang yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca yang bisa mengatakan seperti itu, Nandar. Oke lah. Aku kasih. Ya. Bisa.
Aku sekarang kasih kamu analogi yang sederhana. Ya, aku kasih contoh dan kasih ayat. Ya. Nanti kamu buka ayatnya ya. Apakah ketika firman itu jadi daging, apakah dagingnya adalah Tuhan, Cak? Oke. Kalau berbicara apakah firman itu menjadi daging, apakah daging itu menjadi Tuhan nih, Cak? Kalau daging ini yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa, ya dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat dari dosa. Ya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa gitu loh. Baik. Nah, Sekarang buka ayatnya. ya, Sekarang buka ayatnya tentang Yesus disunat. Tahu nggak itu ayat berapa? ya tahu itu di Perjanjian Lama. Yesus disunat perjanjian lama. Ya perjanjian baru lah, Cak. Perjanjian baru, maaf. Sorry. Aduh. Ya aku salah, sorry. Malu. Ya sorry ya, Nandar. Terkadang Ya. agak-agak sedikit ini apa sama Nandarnya. Ya nervous ya, nggak apa-apa dah. Iya, maklum lah ya kan. Nah, Iya, lanjut nggak apa-apa, aku Nandar. maafkan. Coba dibuka di situ. Ayat berapa coba? Oke. Yesus disunat itu ayat berapa? Lukas berapa coba? Yesus sunat Ya di Lukas. Lukas 2 ayat 21 ya. Pinter, buka Cak. Wah, saya buka. Oke, saya baca ya Nandar. Iya, Cak. Lukas 2 ayat 21. Iya, Cak. Dibaca, Cak. Silahkan. Nandar, sabar. Iya. Aku sabar menunggumu. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Baik. Kamu tahu nggak disunat itu apa? Ya dipotong. Dipotong apanya? Coba. Dipotong lah alat itunya, nggak tahu lah aku itunya pokoknya. Nggak tahu. Dipotong apanya? Jadi sunat ya. Ya itulah dia Nandar. Ya apa? Dipotong sunat itu potong apanya, Cak? Kalau Nandar bertanya seperti itu ke saya, yang saya perempuan, mungkin ya gimana ya Nandar? Karena kan Nandar yang sudah merasakan. Seharusnya Nandar yang lebih tahu dari saya dan tidak. Ya udah, aku jawab. Bener nggak? Sunat itu dipotong kulupnya, Cak. Iya, karena Nandar Saya yang tanya lebih sama tahu. Ica. Ya, kulup itu daging atau tidak? Kulit, Daging atau bukan? kulit Nandar. Ya kulit kulit itu beda. Daging itu, Cak. Daging kecil. Tahu Kulup laku. itu. Itu kan laki-laki yang punya, mana laku tahu Nandar nggak kan punya. Iya, daging. Aku pernah disunat daging itu, Cak. Nah, Dagingnya berarti Nandar yang disunat itu dagingnya ya, bukan kulitnya ya. bukan. Kulit itu jaring ini. Aku kasih tahu kamu. Kalau kulit itu adalah jaringan terluar dari tubuh kita, itu namanya kulit. Ya, Berarti kalau daging, kulit kalau daging itu yang di dalam ya Nandar. iya, makanya dipotong dia. Kalau kulit itu biasanya di Oke. Jadi Iya, yang dipotong kulit itu itu. yang di dalam apa yang di jadi yang dipotong itu yang di dalam apa di luar Nandar? Iya, kulit itu apa? Bukan kulit. Kalau kulit itu jaringan terluar dari tubuh manusia itu kulit, Cak. Nah, Iya, kalau maksud saya yang dipotong itu yang di dalamnya apa yang di luarnya Nandar? ya di dalamnya, Cak. Luar. Dalamnya. Di dalam, Cak. Jadi gini, aku contohin ya, Cak ya, bukan ngeres nih. Ini kan misalnya ini misalnya titit ya. Itu yang dipotong itu ujungnya, itu daging. Daging ujung. Segede gini, Cak, segede telinga kita nih dagingnya itu. Cuma dia bundar. Berarti daging itunya ya dipotong, daging itunya Nandar yang dipotong ya. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan gini. Jadi kulit Bukan burung kulit, Nandar masih ada. Bukan kulit, Ica. Beda, kulup itu daging.
ujung daging daripada titik. Aku baru tahu Nandar kalau misalkan di luar itu namanya daging, di dalam di dalam itu Ngomong aku apa baru sih? tahu. Nggak apa-apa, nggak Lo apa-apa. gitu aja susah. Ya, Intinya karena gini. baru Intinya tahu gini. kita, karena aku baru tahu Intinya Nandar, aku baru tahu burungnya Nandar dagingnya yang dipotong. Setelah iya itu ada ujungnya itu ada daging kulup-kulup. berarti dikit doang yang dipotong ya Nandar ya? Yang jadi pertanyaan, mohon maaf, ketika Yesus disunat, ya kulupnya ini, mohon maaf nih, aku mohon maaf ya. Apakah kulupnya Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Coba dijawab. Nandar, kalau misalkan Nandar bertanya seperti itu, ya, apakah kulupnya Yesus. itu dipotong itu bagian dari Tuhan? Tadi kan Nandar udah tanya samaku, Ica, gelar Yesus ini apa? Tuhan, Guru, dan juga dikatakan hamba juga, dikatakan Rabi. Iya. Kalau misalkan Nandar lagi bertanya sama saya, Ica, kalau kulupnya Yesus itu bisa itu dikatakan Tuhan nggak? Kan sudah itu pertanyaan. Kalau coba Nandar berpikir, kalau berbicara tentang gelar dengan kulup, apakah itu bisa disamakan Nandar? Ica, lo kemana-mana sih Ica nih. Lah, Aduh. aku pengen tahu jawaban Nandar karena Nggak, Nandar tadi kan maksud aku gini, Ca. Kalau memang firman itu Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, sementara bagian dari kemanusiaan Yesus yaitu kulupnya itu dipotong. Yang menjadi pertanyaan, apakah kulupnya Yesus yang dipotong itu bagian dari Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Oke. Tapi Silakan. ini saya bertanya lagi, apakah Tuhan itu, kata Tuhan itu, kata gelar itu bisa disamakan dengan kulup? Itu pertanyaan Anda. Si Ica ini kemana-mana. Ica, bukan itu pertanyaannya. Tapi Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman telah menjadi daging. Oke. Nah, Ica kan nggak mau daging di sini kan bukan daging babi, bukan daging sapi, tapi daging Yesus, betul? Betul. Betul. Nah, ketika salah satu bagian dari daging Yesus ini dilepas, dipotong, apakah daging yang terlepas itu masih Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau makanya saya tanya sama Nandar kan katanya sarjana hukum ya, otomatis ilmu pengetahuan itu kan agak sedikit tahu dong dengan kalimat saya. Nah, Ya. kalau biasanya kalau udah dia itu kita menjenjang pendidikan yang agak sedikit tinggi itu kan otomatis dia akan ngerti nih bahasa saya nih. Kalau Nandar mengatakan apakah kulupnya Yesus itu bisa dikatakan bisa dikatakan Tuhan atau hilang, apa tadi Nandar ya? Nah, Saya ulangi ya, biar kamu paham. ya, Kan Ica bilang Yesus itu adalah firman yang telah menjadi daging. ya. Yohanes 1:14, betul. Nah, sementara bagian dari daging Yesus itu akan ada yang dipotong. Lukas 2 nomor 21 atau Lukas 2 ayat 21 itu dipotong tuh. Daging Yesus itu dari kulupnya. Apakah kulup yang sudah terpotong dari tubuh Yesus itu adalah firman Tuhan juga atau bukan? Atau Tuhan juga atau bukan? Oke. Silakan. Makanya kamu pasti ngerti apa yang menjadi jawaban saya Nandar. Ya, gimana? Kalau kata Tuhan, ini adalah gelar, sama seperti yang Nandar tadi kan Nandar tanya sama saya, Ica, gelar Yesus ini apa aja? Guru, Tuhan, ya Nabi, ya Rabi, Raja, ya kan? Ini gelar ini Nandar, gelar. Nah, kalau berbicara tentang tubuhnya, pada saat bagian tubuhnya dipotong, apakah dia masih jadi Tuhan? Itu akan tetap dia jadi Tuhan, tidak akan pernah gelar itu akan
Gelar itu dibuat dari gelar yang dibuat mulutmu dia. Allah itu juga gelar yang kalian buat. Jadi kalian nggak bisa ngomong tuh. Begitu Nandar. Jadi kalau misalkan Nandar bertanya seperti itu, ya saya jelaskan ya itu memang apapun yang tidak ada di dalam, ibaratkan yang dipotong dari bagian tubuhnya, ya tetap gelar itu akan tetap ada di dalam Melekat ya. dirinya. Sampai aku gak berkata-kata nih, nggak mampu berkata. Ica, jadi kulupnya, mohon maaf nih, kulup yang sudah dipotong oleh Rabi Yahudi dari bayi kecil Yesus ini Tuhan ya. Ya. Nah, terus sekarang kulup Yesus sebagai Tuhan itu di mana sekarang? Kulup Yesus yang sebagai Coba. Tuhan di mana? Kulup Yesus yang Ya, sebagai ya. Gini Kulup, Nandar, jujur ya kulup Nandar ya. Yesus yang sebagai Tuhan. Jujur nih Nandar, maaf. Iya, di mana itu? Maaf beribu kali maaf Nandar. Yang Iya, iya. ini maksud saya gini, dari pernyataan kamu itu menurut saya ya, menurut saya nih, itu adalah pernyataan dari orang-orang yang IQ menengah ke bawah. Kenapa saya bilang IQ menengah ke bawah? Ya jujur Nandar. Kenapa saya bilang IQ menengah ke bawah? Karena gini, karena mereka berpikir seperti ini Nandar. Ini maaf ya Nandar ya, saya jelaskan sedikit. Iya, iya, Kenapa iya, silakan. IQ menengah ke bawah ini mereka berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, gelar Tuhan yang tubuh yang terpisah ini itu itu kan jadi gitu loh. Nah, itu menurut saya nih, pandangan saya ya. Kenapa bisa berpikir bahwa jadi kalau yang hilang itu Tuhan. Jadi yang ini yang ada yang utuh ini nggak dilihat gitu. Tapi aku nggak bisa berkata-kata apapun Nandar, karena kalau aku berpikir kalau aku udah ngejawab. Tapi kalau misalkan ada orang IQ yang menengah ke bawah tidak akan menerima dari pernyataan itu, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa karena mereka akan berpikir ya, mereka tidak akan melihat yang utuh ini gitu loh. Mereka tidak melihat Yesusnya ini, mereka hanya melihat yang hilang ini, yang Enggak, tidak terlalu penting ini gitu loh. Nah, bukan penting lah kan. Ica itu penting Ica, karena itu bagian daripada Tuhan. ya, memang bagian daripada Tuhan, tetapi itu tidak terlalu penting yang difokuskan untuk kitanya gitu loh. Tetapi yang difokuskan di dalam iman Kristen yaitu tubuh kemuliaannya ini, yaitu apa yang disampaikannya, apa yang diperintahkan ya, beritakanlah firmanku ke seluruh dunia, apa yang menjadi pengajarannya, itu yang kita fokuskan, bukan maaf beribu kali maaf, hanya IQ menengah ke bawah yang mereka itu tidak bisa berpikir terlalu ini, mereka akan berpikir terlalu dangkal untuk melihat. Mereka tidak berfokus kepada satu manusia ini, tetapi mereka berfokus kepada yang hilang ini, padahal yang hilang ini tidak terlalu penting buat kitanya gitu. Padahal Ica sendiri mengatakan kalau bagian dari tubuh Yesus adalah Tuhan. Betul tadi bilang begitu. Benar. Nah, mohon maaf, kulup Yesus yang sudah dipotong oleh Rabi Yahudi, ini bagian dari Tuhan. Nah, bagian Tuhan yang paling kecil yang bernama kulup Tuhan ini atau kulup Yesus, itu sekarang posisi di mana? Apakah dia sudah musnah atau hilang atau bagaimana? Kan dia adalah kekal kalau Tuhan, betul nggak? Tuhan itu abadi atau tidak? Saya tanya sama Ica. Iya, kekal abadi. Nah, sekarang saya tanya, apakah kulup Yesus kekal? Oke, kalau makanya saya bilang Nandar, kalau misalkan Nandar menginginkan hanya kulup itu aja gitu loh, menginginkan hanya sekedar kulup itu, kalau menurut kami, iman kami Kristen, bagian yang hilang itu ya, kulup itu tidak terlalu penting buat kitanya. Karena kenapa? Enggak, yang saya tanya Dengerin dulu bukan Nandar, masalah penting atau tidak.
Yang saya tanya kekal atau tidak kulupnya Yesus itu. Kalau Nandar mengatakan seperti apakah kulupnya itu kekal atau tidak? Kalau kamu berbicara seperti itu, Nandar, saya tidak pernah Bertanya. tahu. Jujur saya bilang, karena di dalam Alkitab tidak ada menjelaskan tentang kulupnya, kulup Tuhan Yesus itu disimpan atau atau dan itu saya cuma bilang sama Nandar, hanya IQ menengah ke bawah yang hanya memikirkan tentang kulup itu saja gitu loh. Tapi saya tidak akan pernah saya tidak akan pernah apa ya? Ya namanya Gimana? juga orang gimana ya teman-teman ya. Kalau kita gini loh, kita berhadapan dengan manusia yang IQ-nya itu nggak nyampe dengan pembahasan, dengan ini ya hanya bisa diem dan hanya bisa mengalah gitu loh. Bukan mengalah itu dalam arti bukan berarti kalah, tetapi kita sudah menjelaskan kenapa harus seperti itu dari pertanyaan Nandar. Makanya saya bilang ya hanya butuh orang-orang pintar yang bisa mengalahkan ya. Ya, soalnya kita harus konsekuen dengan iman yang kita imani. Kalau memang firman itu jadi manusia, kalau firman itu jadi daging, maka seluruh tubuh yang ada pada Yesus itu adalah Tuhan, betul. Nah, masalahnya yang ada atau bagian daripada tubuh Yesus ini pernah dipotong, yaitu kulupnya ketika berusia 8 hari di dalam Lukas 2 nomor 21. Itu dipotong. Kalau dipotong, makanya saya belajar dari pengalaman, karena ada bahasa Inggrisnya begini, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari yang saya ketahui, waktu itu kecil kulup saya itu dikubur. Kulup itu dikubur. Nah, apakah sama Yesus juga kulupnya dikubur? Nah, ketika kulup Yesus dikubur, apakah tetap jadi firman, jadi Tuhan, apa dia jadi tanah, digigit atau dimakan oleh rayap, oleh belatung tubuhnya itu. Gitu. Karena ini beda. Kalau saya kulupnya bukan Tuhan. Nah, masalahnya kulup Yesus Tuhan, apakah dia ini musnah? Kalau musnah berarti Tuhan nggak kekal gitu loh, Ca. Paham nggak? Paham Nandar, saya sudah dari tadi sudah menjawab pertanyaan kamu karena saya sudah jawab berulang sudah berapa kali ya? 1, 2, 3, mungkin ada 3, 4 kali saya jawab. Karena saya sudah sampaikan yang keempat kali, 5 kali Nandar. Kalau di iman Kristen kami tidak pernah berfokus kepada kulupnya, tetapi kami berfokus kepada firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Firman-Nya itu adalah ya itulah dikatakan mengajar, memerintah. Karena hanya Tuhan yang bisa memerintah. Nah, kalau hanya Tuhan yang bisa memerintah, ya. Kalau hanya Tuhan yang bisa memerintah, jadi ya sama seperti maaf beribu kali maaf ya. Nabi Muhammad pun diperintah oleh Tuhan gitu, dan Tuhan itu siapa? Hanya Yesus. Tapi banyak orang yang menolak itu. Tapi kalau kita mendalami tentang Al-Quran, ya yang saya pahami sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang menolak. Tapi itu kan oke, itu kan hak kalian. Cuman ya sekali lagi saya sampaikan, kalau di iman Kristen, bagian yang hilang itu atau dikatakan kulup itu bagian yang tidak terlalu penting buat kami umat Kristen. Tetapi berarti, bagian apa? Berarti Tuhan itu gak penting, Ca. Karena itu kan Tuhan juga kulup itu. Susah Nandar. Aku kalau bicara sama Aki menengah ke bawah tuh kepalaku sakit. Iya, makanya karena aku di atas pertengahan. Karena Ica sendiri mengatakan kulup Yesus itu Tuhan. Kalau kulup Yesus adalah Tuhan kemudian nggak dianggap penting, berarti Tuhan nggak dianggap penting dong. Ya nggak? Susah ngomong sama Nandar. Nandar, mendingan kamu jadi pelawak aja daripada jadi debater. Kalau kamu jadi pelawak, jujur. Kalau kamu jadi pelawak, Nandar, kamu tuh laku. Tapi kalau kamu jadi debater, Nandar, kamu ibaratkan ya kalau kita jual agama seperti itu untuk mencari hal-hal yang ini, sayang Nandar. Bisa kita berdebat itu
kita berdebat itu bukan seperti entertainment laku atau tidak. Berdebat itu menyampaikan kebenaran, Cak, bukan masalah laku atau tidak. Saya bilang sama Nandar, Nandar lebih baik jadi jujur. Kalau Nandar jadi pelawak, laku Nandar loh. Kan Nandar Jadi itu aku kan nggak udah mau. banyak banyak yang orang kenal gitu, bagian apa gitu. Pasti Nandar itu masuk loh untuk jadi pelawak loh. Aku nggak ada minat jadi pelawak, Cak. Aku Tapi menyampaikan kamu cocok kebenaran. Nandar, kamu lucu, orangnya lucu, kocak, udah gitu. Enggak, aku nggak lucu. Kata siapa aku lucu? Nandar, beneran kamu lucu. Kalau kamu nggak lucu, Hanya Nandar, nggak mungkin aku hanya kamu ibaratnya. aja yang bilang aku lucu. Kamu lucu, kamu tuh lucu dan kocak gitu loh. Enggak, mana ada aku lucu. Lucu Nandar, Enggak ada. Nandar, Nandar, pelawak itu kalau Nandar, aku mau tanya Nandar. Ya ya apa? Daripada kamu nanya-nanya Alkitab, mendingan aku tanya, itu binimu ada di situ? Enggak ada. Istriku di rumah, Cak. Ini aku mah sendiri. Oh, sama anak ya Kan besok? udah aku bilang aku lagi di rumah sakit. Iya, apa sih itu? Iya, aku tahu. Biasa kan, Rumah sakit. oh berarti binimu sama anak-anak di rumah ya? Iya, aku lagi di Mulai rumah sakit mengalihkan nih. pembicaraan. Aku tuh males teman-teman dari dulu kan udah aku bilang kalau udah hakim menengah ke bawah nggak akan mau, lebih baik aku mengalah. Ya, gitu aja. Karena aku nggak mau otakku jadi jadi Uyang. Nandar. Iya, Itu enggak, apa? itu belum balik kamu ke dalam. Aku tidur di sini soalnya di dalam nggak bisa, Cak, nggak bisa ada uaku. Bawa Aku selimut, tidur di sini. bawa selimut nggak dirimu di situ? Enggak ada selimut aku. Bawa selimut Kenapa lah, emang? bawa selimut lah, itu malam dingin loh. Enggak. Aku suka yang dingin daripada yang panas. Ya kalau dia dingin pakai AC kan bisa bahaya, tapi kalau panas buka jendela itu nyamuk. Enggak, aku nggak pakai. Aku nggak pakai ini. Aku nggak pakai AC. Jadi buka begitu aja. Ya enggak lah, ditutup lah. Nah, Awas loh, oksigennya itu loh. Banyak orang yang ini loh. jadi ya mesinnya mati lah. Ya apa sih? Mesin mati, ini mesin mati, ketutup nih. Oh, ada celah ya, ada celah-celahnya. Iya, ada celah lagi panas itu. Kecuali mesinnya nyala baru Iya sih. mesin mati. Kena apa namanya? Kena apa sih yang itu? Bahaya tuh. Enggak, ini mesinnya mati kok. Oh, selimut aturan. Kalau nggak selimut nanti itu apa namanya? Nyamuk. Kamu kok perhatian banget sih, Cak? Bukan sama lu doang. Kamu perhatian banget. Gue sama siapapun gue perhatian, Nandar. Bukan sama lu doang. Semua orang gue perhatian. Gue senang memperhatikan Ya, orang. makasih ya, Cak. Iya. Nanti Ya, makasih ya, kadang-kadang Cak gue ya. pernah diperhatikan, Nandar. Ya, nanti gua perhatiin deh, nanti aku balas budi lah dan kita perhatiin. Ya. Kadang gini loh teman-teman, aku tuh kalau memperhatikan orang tuh ada rasa bahagia gitu ya. Karena satu, kalau kita berbuat kebaikan sama orang, kita juga akan dapatkan kebaikan. Tapi ya tapi nggak meminta sih ya. Karena kalau kita meminta untuk orang itu baik sama kita, berarti kita kan nggak tulus untuk baik sama orang. Nah, cuman kadang-kadang ya kita udah perhatikan orang, udah baik sama orang, kok kita disakitin. Kadang-kadang begitu loh. Aku nggak pernah nyakitin kamu, ngapain nih? Kamu memfitnah saya menyakiti dirimu. Orang Bukan aku nggak dirimu nyakitin dong. dirimu. Bukan diri Ya, aku kan nggak pernah menyakiti dirimu tuh. Kalian nggak ada tap-tap layar, Win? Curhat ya, Cak. Curhat sedikit. Sedikit curhatnya, nggak banyak-banyak. Si Wah, pakai lampu.
Iya, sedikit curhatnya. Kadang kadang gini loh teman-teman. Kadang itu sedih ya. Sedihnya itu kenapa? Kita suka memperhatikan Sedih orang, kenapa? tapi kenapa gitu ya? Kok giliran diri kita kok susah kali orang perhatiin kita. Ya kamu udah punya pacar belum? Belum ada. Dulu ibaratnya Aduh, pantesan gak ada yang Kamu usia begini jangan pacaran, Ca. Langsung nikah. gak ada yang mau Nandar. Bukan, bukan gak ada yang mau. Kamunya pilih-pilih, Ca. Ya bukan milih, maksudnya gini loh. Kita pernikahan itu kan seumur hidup Nandar. Kalau pernikahan itu Iya, makanya berarti kamu yang pilih-pilih. Bukan gak ada yang mau. Yang mau mah banyak kayaknya. ya harus milih Kamunya dong. standarnya terlalu tinggi. Harus punya ini, harus begini. Makanya susah. Lah sekarang gini loh Nandar. Kalau kita gini loh. Ya Kita udah, gua biar siapa tahu di bawah ini mau sama kamu nih. Kamu tuh pengennya yang kayak gimana? pengennya itu yang gimana ya? Satu ya seiman lah. Satu seiman terus. Sama-sama Katolik. Katolik. Oke, ya iman Katolik lah intinya, iman Katolik. Terus, Kalaupun dia bukan iman Katolik, misalkan dia dapatnya Islam gitu ya. Nah, berarti kamu yang ngalah, masuk Islam nah kamunya. bukan gak ada ngalah. Iya. Misalkan nih, kamu misalnya ada Muslim nih yang mau sama kamu, apakah kamu kan baik dalam Bible maupun dalam Quran kan arijalu qaumuna ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Berarti kamu jadi muslimah. Enggak loh. Kalau di iman kami ya orang Katolik ya pernikahan beda agama itu ada. Ya, maksudnya kamunya jadi muslim gitu, muslimah. Ya, aku tetap Katolik. Misalnya kamu udah cinta matilah sama muslim ini. Ya, apakah kamu mau masuk Islam? Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kamu kan belum terkena aja. Kalau sudah terkena, nanti kamu muslimah nanti. Tapi nggak tahu juga ya. Aku sih. Iya kan? Iya, nggak tahu juga. Kan namanya juga karena hati. gini loh Nandar, kita nggak boleh takabur ya. Kalau kita takabur itu kita kan mendahului apa yang menjadi ini ya. Tapi kan Iya, ya udah, di aku sini- doain deh. Aku doain kamu dapat jodoh yang muslim, yang jangan dapat. yang muslim lah, Nandar yang Ya, aku seiman berdoa. lah. Sebentar dulu, aku belum selesai berdoanya. Aku doain kamu berjodoh dengan seorang muslim yang menyayangi kamu seutuhnya, tanggung jawab sama kamu. Ya, dan kamu menjadi makmum, mengikuti dia dalam hal keyakinan dan keimanan. Amin. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tadi katanya jangan takabur, sekarang nolak. Gimana Ya sih? kan tolak ya kan. Jangan takabur itu bukan berarti kita tidak boleh menolak. Kita takabur itu dalam arti gini loh. Dengan iman saya pengennya satu iman. Satu iman. Ya, tapi saya mendoakannya kamu jadi muslimah. Ya nggak apa-apa toh. Ya itu kan hak dirimu. Tapi kalau aku pengennya kalau bisa tuh satu iman, satu Katolik dan Ya udah. kalau misalkan satu Aku Katolik, jodohin kamu sama orang Katolik, mau apa enggak? lihat dulu dia kerjanya apa semua lah, jangan asal terima aja. Ya udah. Orangnya kaya, Uca, mau enggak? Kalau dia banyak uang tapi dia tukang Mau selingkuh apa ya nggak enggak? mau lah. Namanya RK, mau enggak RK? Mau enggak? Itu kan Katolik. Dia Katolik loh. Enggak lah, ngadi-ngadi lu. Ya mau apa enggak? Tolak dalam nama Tuhan Yesus lah. Aduh, Dia kan selera- Katolik, satu iman. Tapi Apa sih? selera aku bukan begitu juga, Nanda. Joseph Katolik, Joseph mau enggak? Joseph adik aku sering ketemu dulu waktu di Jakarta. Adikku dia aja teman sama aku kok masa Joseph. Apa lagi nih Katolik ini? Romo Patris gimana, mau gak Romo Patris? Romo, kalau Romo tuh nggak boleh. Romo Kape, dia mau tuh Romo Kape. Dia mau nikah tuh. Romo itu tidak menikah. Romo Kape itu pernah godain cewek lo, nikah Bukan dia. godain di situ Ngajak. kalau yang aku lihat ya namanya mungkin ya namanya manusia kan pasti ada punya rasa ya. Tidak akan mungkin rasa itu ini karena gini loh Nandar. Misalkan contoh
sesuci apapun dia, ya kecuali Tuhan Yesus ya. Nah, sesuci apapun dia kalau digodai sama perempuan, dia akan jatuh. Bener dong? Enggak, dia yang godain duluan, bukan perempuannya, dia yang Perempuannya nelponin. Nandar, bukan laki-lakinya. Enggak, aku dengerin kesaksiannya itu bukan begitu. Perempuannya yang digodain, diteleponin, diajak nikah. Iya tak gini loh Nandar, tidak akan mungkin ada laki-laki mau telepon kalau misalkan perempuannya tidak welcome. Gimana sih? Tergantung laki-lakinya lah. Ya kalau misalkan nih Ya udah kalau nggak mau Romo Kape, ada orang yang ini orang besar lah, orang yang berpengaruh, mau nggak? Siapa? Bombong. Mau nggak Bombong? Mau. Pak Bombong orang besar itu. Nandar lucu ya, cukuplah di agama kalian aja yang berpoligami. Masa kan suruh Bapak Bombong berpoligami? Yang masih single mau nggak? Yang masih single mau? Janganlah yang udah punya bini. Enggak, ini belum punya bini, masih single dia, masih belum menikah dia. Mau nggak? Siapa? Lu gak tambunan sama halak bataknya sama nama kamu. Tuhan Yesus gak mau. Gak apa? Dia halak batak juga loh. Gak lah, dia bukan Katolik loh. Lagi pula tinggi kali derajatnya Nabi tuh loh. Pantesan kamu jomblo, Ica. Yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Pantesan Yang jomblo terus. ngasihnya yang begitu gimana sih lo? Coba lo ngasihnya Dikasih yang besar nggak mau, dikasih yang kaya nggak mau. Susah ini. Yalah Nandar mah. Ibarat kan gini loh Nandar. Masa ngasihnya yang begitu-begitu? Emang gak ada yang lain apa gitu loh? Nabi tuh loh Nandar, masa Nabi tuh Nandar nggak bisa. Siapa lagi ya? Jadi permaisuri Nabi. Salah. Kamu maunya sama siapa? Udah gini aja biar aku nggak ribet deh. Nah, kalau misalkan Nandar bilang kamu maunya sama siapa, nah aku aja belum dapat gimana maunya sama siapa Nandar? Iya, maunya sama siapa? Pengennya. Aku tuh pengennya itu Nandar yang seiman, itu yang pertama. Iya tahu orangnya siapa. Ya, tahu, belum dapat, belum dikasih tunjuk, belum diada, kayak mana? Susah kalau begitu mah. Kalau udah dikasih tunjuk baru Nandar. Kalau belum dikasih tunjuk kayak mana? Ya kamu standarnya terlalu tinggi, jadi susah. Dikasih yang si RK nggak mau. Masa si RK dikasih? Masa lu gak tambun? Emang sejelek itu apa enggak? Ini nih orang luar negeri mau nggak? Nandar, aku tanya dulu sama emang sejelek itu aku? Yo, enggak, kamu cantik, aku yakin nih. Kamu sama Mikana. Kalau aku disuruh menilai ya, Ica sama Mikana ya cantikan Ica lah. Ya kalau Ya, di sini. Enggak, serius. Kalau aku disuruh menilai sebagai juri ya, aku juri nih misalnya. Ica sama Mikana cantikan siapa sih? Ica lah. Gitu. Sekarang kamu pilih siapa? Robert, mau nggak sama si Robert? Robert itu siapa lagi? Robert itu seorang pengacara.